Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, anak-anakku terkasih, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Triratna karena karma baik yang telah kita terima pada hari ini, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar Buddha Dharma. Suatu karma baik bagi kita semua bisa terlahir sebagai manusia sehingga kita bisa belajar Dhamma, dan sebuah keberuntungan bagi kita semua hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar Buddha Dharma. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku semua, kita sebagai siswa Buddha wajib melaksanakan ajaran yang telah disampaikan oleh Sang Buddha sebagai wujud bakti kita kepada Buddha Gautama, Guru Agung kita Buddha Gautama. Sang Buddha bersabda yang tertulis dalam Dhammapada bab 1 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Sebagian besar orang tidak menyadari bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Bagi mereka yang telah menyadari kebenaran ini, akan segera mengakhiri segala pertengkarannya. Dalam ajaran Sang Buddha tersebut sudah sangat jelas bahwa jika kita bertengkar, maka kita akan binasa. Dan jika kita tidak bertengkar, maka kita akan mendapatkan segala kemudahan dalam segala hal. Bapak Ibu serta saudara-saudara Dharma, saya mengajak kepada semua yang ada di sini, di wihara ini, untuk tetap menjaga kebiasaan-kebiasaan baik, tradisi-tradisi baik yang ada di lingkungan kita ini. Contohnya, kita memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain ketika kita merayakan Hari Waisak. Nah, kita juga menerima dengan senang hati ketika saudara-saudara kita memberi makan kepada kita ketika mereka merayakan perayaan hari besarnya. Nah, itu adalah sebuah contoh yang harus kita lestarikan. Kemudian contoh berikutnya, bahwa tradisi kita sering ada yang namanya nyinom, ya, nyirewang ke tetangga, ke saudara. Nah, kita melaksanakan nyinom itu dengan senang hati, tidak mempertimbangkan apa agama mereka, apa ras mereka, apa golongan mereka. Kita melakukan nyinom atau rewang itu dengan dasar untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Nah, bahkan Bante pernah memberikan ceramah di wihara ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, yaitu bahwa tembok mangkok kuwi luwih bakoh tinimbang tembok bataku. Ya, artinya bahwa jalinan persaudaraan itu akan menjadi benteng yang kuat. Menjadi benteng yang kuat dalam menjalankan kerukunan, menjalankan kehidupan di masyarakat. Nah, sebuah contoh bahwa jika kita mengalami suka dan duka, maka yang akan menolong kita pertama adalah tetangga-tetangga kita. Jika kita itu hidup rukun dengan mereka. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di sini semua tidak ingin bertengkar. Semua ingin hidup rukun. Semua ingin hidup aman. Semua ingin hidup damai. Nah, namun perlu Bapak Ibu ketahui atau ingat kembali bahwa
jika kita ingin hidup damai, maka kita juga harus menciptakan kedamaian di lingkungan kita. Jika kita ingin hidup rukun, maka kita harus mengkondisikan lingkungan kita itu rukun. Nah, jika kita ingin hidup bahagia, maka kita juga harus mengkondisikan orang lain itu juga bahagia. Nah, itu adalah hukum timbal balik, hukum alam yang sudah tidak bisa ditawar. Itu adalah hukum karma. Siapa yang berbuat baik akan menerima kebaikan, dan siapa yang berbuat jahat maka akan menerima kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semua dan anak-anak sekalian, semua yang ada di sini, marilah kita tingkatkan untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang apa agama mereka, apa tradisi mereka, apa ras mereka, apa golongan mereka. Intinya kita harus berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun itu. Jika memang ada yang harus ditolong, ya segera berikanlah pertolongan semampu kita. Jika ada yang harus dibawa ke rumah sakit, ya bawalah mereka ke rumah sakit secepat mungkin agar mendapat pertolongan. Seperti itu. Jadi marilah kita jaga, kita lestarikan hal-hal yang baik di lingkungan kita ini, dilestarikan, dijaga, bahkan dikembangkan menjadi lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Sang Buddha mengajarkan bahwa jika kita bertengkar maka kita akan binasa. Maka marilah kita ciptakan kerukunan hidup antar sesama. Kondisikan lingkungan kita itu dalam kebaikan. Ya, kita awali dari diri kita sendiri. Kita berbuat baik. Ya, kita berbuat penuh tanggung jawab. Tidak melakukan keonaran, ya. Selalu menolong. Nah, mengkondisikan diri kita itu dapat dicontoh oleh orang lain. Nah, setelah kita bisa mengkondisikan diri kita dalam kebaikan, lalu kita membimbing keluarga kita. Membimbing keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, tidak ada yang bertengkar satu sama lainnya. Semua keluarga kita menjadi aman, rukun, bahagia. Nah, sehingga keluarga kita itu menjadi contoh bagi keluarga lain. Dapat dijadikan contoh oleh keluarga yang lain untuk ditiru. Oh, itu loh keluarganya ibu kok sangat rukun. Anggota keluarganya tidak ada yang bertengkar. Dengan tetangga sangat baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi keluarga kita menjadi keluarga yang dicontoh. Nah, jika nanti keluarga di samping kanan kiri kita itu sudah mencontoh keluarga kita, semua akan menjadi keluarga yang baik, maka lingkungan kita akan menjadi lingkungan yang baik pula. Lingkungan yang harmonis. Nah, dengan demikian kita sudah melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan tidak bertengkar. Nah, dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha, kita akan bahagia. Apa yang kita harapkan akan kita dapatkan, yaitu kebahagiaan itu. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Jika ada kurang dan lebihnya ucapan saya yang tidak saya sengaja maupun yang saya sengaja, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.